Sebelumnya saya awali, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kami dari kelompok 12, kelompok arus arah dan arus balik, beranggotakan 4 orang. Izin mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai materi arus arah dan arus balik. Untuk anggotanya di sini ada 4 orang. Yang pertama Mas Rodotul Cikam dari Bangkalan, terus saya sendiri, Vicky, Mas Muhammad Ilham, dan Mas Henry Adrianto. Mungkin Mas lanjut dulu, Mas. Nah, sebelum masuk ke materi arus arah balik, yang pertama energi listrik. Energi listrik dapat didefinisikan sebagai kekuatan untuk melakukan usaha. Suatu energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan untuk melakukan usaha. Suatu energi dinyatakan dalam Joule atau J, kalori, kal, atau Rg. Sedangkan energi listrik sendiri diakibatkan oleh muatan listrik yang bergerak yang disebut arus listrik L. Besar energi listrik dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut. Rumus energi listrik ada 3 yang secara umum. W sama dengan V, L, T. Loh, hilang. Bentar Kak, Mas, bisa diganti yang share screen siapa gitu. Oke, sebentar. Mas Sikam bisa nggak share screen atau Mas Ilham? Halo, bisa dinaikkan ya Mas? Di slide ke berapa tadi? 2 atau ketiga? Maaf, ada kesalahan teknis, ada gangguan. Mohon maaf tadi. Oke, aman Mas Hendri. Selanjutnya rumus energi listrik yang umum ada 3 ya. Jadi ada W sama dengan V kali L kali T. W sama yang selanjutnya W sama dengan belum Mas, belum. W sama dengan L kecil, L kuadrat kali R kali T kecil, sama W V kuadrat per R kali T. Nah, untuk keterangan sendiri, W adalah energi listrik dalam bentuk Joule, V tegangan dengan satuannya volt, L kecil kuat arus ampere, dan R hambatan dengan hukum Ohm, T waktu per second. Lanjut Mas. Nah, kemudian masuk ke daya listrik. Daya listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan listrik dalam sirkuit atau rangkaian tiap satuan waktu. Rumus daya listrik ini bisa Anda hitung dengan menggunakan rumus P sama dengan V kali L, di mana P merupakan daya listrik, V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan L adalah arus listrik dalam satuan ampere. Daya listrik juga dapat dihitung dengan menggunakan hukum hambatan atau OHM, Ohm. Daya listrik W kali T, P sama dengan W kali T, atau P sama dengan V kali L. Nah, keterangannya bisa dilihat ya, Mas. Nah, ini baru masuk ke materinya. Arus listrik searah atau direct current. Arus listrik DC atau direct current merupakan arus listrik searah. Pada awalnya aliran arus pada listrik DC dikatakan mengalir dari ujung positif menuju ujung negatif. Semakin ke sini pengamatan yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa pada arus searah merupakan arus yang alirannya dari negatif elektron menuju kutub ke yang positif. Nah,
Nah, aliran-aliran ini menyebabkan timbulnya lubang-lubang pemuatan positif yang terlihat mengalir dari positif ke negatif. Meskipun DC singkatan dari arus searah, DC sering merujuk pada polaritas konstan. Berdasarkan definisi ini, DC tegangan dapat bervariasi dalam waktu, seperti yang terlihat dalam output baku penyearah atau sinyal suara berfluktuasi pada saluran telepon. Lanjut, Mas. Rangkaian arus arah DC atau direct current merupakan rangkaian listrik dengan arus stasioner dalam arti polaritas tetap stabil ya, yang tidak berubah terhadap waktu. Besaran-besaran utama menjadi perhatian dalam listrik arus searah adalah kuat arus L dan beda tegangan V yang bekerja pada komponen resistif dengan sumber arus atau tegangan konstan. Berdasarkan dalam rangkaian arus DC berupa analisis rangkaian, yaitu mencari hubungan antara variabel komponen rangkaian dengan menggunakan hukum-hukum dasar tertentu. Next, Mas. Masih banyak slide-nya. Nah, ini tabelnya mungkin untuk teman-teman yang sekiranya penting itu di rangkaian arus arah itu memenuhi 3 hukum OHM, Ohm, sama Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Kalau untuk komponennya sendiri kan ada kuat arus, tegangan sama daya. Ampermeter, voltmeter sama wattmeter itu kan alat ukurnya kayak gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk hukum OHM-nya seperti ini. Hukum OHM itu adalah penulisan matematis yang mengembangkan hubungan antara beda potensial tegangan, arus listrik, dan hambatan. Agar satu bahan mematuhi hukum OHM, hambatan harus tetap konstan. Artinya arus listrik dan beda potensial harus sebanding satu sama lain. Walaupun sebenarnya kalau hukum OHM itu masih perkiraan, tapi ini bekerja baik dengan volt yang sangat luas. Dengan kata lain, mungkin untuk mengubah resistensi dari sebuah rangkaian. Tetapi satu-satunya cara untuk melakukan adanya dengan memasang atau melepas resistor tambahan seperti secara fisik seperti menggunakan atau mengalisi rangkaian. Untuk rumusnya ini ada 3, jadi tinggal dibolak-balik. Mungkin teman-teman bisa difoto, nggak apa-apa. Kayak gitu. Untuk V itu voltage atau beda potensial atau tegangan, untuk L current atau listriknya, arus listrik, dan R itu resisten, hambatan atau resistensi. Bisa dilanjut, Mas? Nah, contoh soalnya, contoh soal sebentar, Mas. Contoh soal ringan kok. Contoh soalnya kan suatu mainan anak bertuliskan tegangan 6 volt dan hambatannya 40 ohm. Berapakah kuat arus yang ada di dalam mainan alat tersebut? Ya, tinggal diketahui kan tegangan 6 volt, ini 40 ohm, ampernya tinggal dibagi aja gitu. Jadi 0,15 ampere. Lanjut, Mas. Nah, monggo, Mas. Izin meneruskan materi terkait hukum Kirchhoff 1. Nah, bunyi dari hukum Kirchhoff 1 ini yaitu besar arus listrik yang mengalir memasuki suatu titik ke suatu persimpangan atau simpul sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Nah, singkatnya, hukum Kirchhoff 1 itu membahas tentang arus yang ada di percabangan pada suatu rangkaian tertutup. Landasan dari bunyi hukum ini adalah hukum kekekalan muatan, yang berbunyi muatan di suatu titik A ada di titik B, dengan catatan nggak ada gaya luar yang bekerja di situ. Nah, rumus dari itu ini yaitu jumlah yang masuk sama dengan arus keluar. Lanjut, Mas. Nah, lanjut ke hukum Kirchhoff 2. Bunyinya, jumlah keseluruhan voltase yang ada di sekitar loop tertutup di dalam rangkaian memiliki besar yang sama dengan 0. Tujuan dari hukum ini adalah untuk mengukur beda potensial tegangan yang ada di suatu rangkaian yang tidak memiliki cabang. Nah, rumus dari hukum Kirchhoff 2 itu sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Lanjut. Selain itu, ada juga beberapa aturan yang harus diperhatikan dari hukum Kirchhoff 2 ini. Harus menentukan dulu arah dari loopnya, lalu menerapkan penurunan tegangan, sigma I kali R akan bertanda positif.
arah dengan loop. Penurunan tegangan sigma I kali R akan bertanda negatif kalau berlawanan arah dengan loop. Gaya gerak listrik akan bertanda positif kalau bertemu dengan kutub positif dari sumber tegangan. Gerak listrik akan bertanda negatif kalau bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan. Ya, bisa dilanjut, Mas. Nah, lanjut ke listrik AC alternat atau bisa disebut alternating current. Arus listrik yang nilainya berubah terhadap satu waktu. Ini dapat pula disebut dengan arus bolak-balik. Listrik arus bolak-balik dihasilkan oleh sumber pembangkit tegangan listrik yang terdapat pada pusat pembangkit tenaga angin, setrika, dan lain-lain. Nah, ini merupakan grafik dari rangkaian listrik AC. Ini merupakan grafik sinus, karena sin 0 itu sama dengan 0. Jadi mulainya itu dari 0. Lanjut, Mas. Nah, arus dan tegangan bolak-balik. Nah, GGL yang dihasilkan oleh generator arus bolak-balik berubah secara periodik mengikuti fungsi sinusoidal dengan persamaan GGL sama dengan GG maksimum sin kali omega dikali T. Sehingga persamaan tegangan bolak-balik dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan V maksimum dari 2 pi F kali T. Atau bisa jadi V sama dengan V maksimum dikali sin 2 pi per T dikali T. Nah, jika tegangan bolak-balik dipasang pada suatu rangkaian, maka arus yang mengalir pada rangkaian juga merupakan arus bolak-balik yang berubah terhadap waktu menurut fungsi sinusoidal, sehingga arus bolak-balik dinyatakan dengan persamaan I sama dengan I maksimum kali sin omega T. Atau I sama dengan I maksimum dikali sin. Juga I sama dengan I maksimum sin 2 pi per T dikali T. Dengan keterangan I itu merupakan nilai sesaat, satuannya ampere. P itu sama dengan nilai tegangan sesaat, satuannya volt. Nah, I maksimum itu nilai arus maksimum, maksimal. Itu nilai tegangan maksimum. Omega itu merupakan kecepatan sudutnya, satuannya rad second. T itu waktu, satuannya second. Yes. Lanjut. Nilai efektif balik untuk menghasilkan jumlah ketika suatu maksimum per akar 2. Nilai efektif tegangan bolak-balik. Nilai efektif tegangan bolak-balik adalah tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah untuk menghasilkan jumlah kalori yang sama. Nah, rumusnya itu tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum 2. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Izin meneruskan, untuk materi selanjutnya adalah rangkaian resistif. Rangkaian resistif sendiri merupakan rangkaian yang hanya terdiri dari sumber tegangan atau V dengan resistor yang mempunyai hambatan R dan nilai kapasitas atau C maupun induktansi atau L. Rangkaian tersebut diabaikan. Perhatikan sebuah rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah resistor dan generator AC seperti gambar berikut ini. Nah, untuk gambar yang seperti gambar di bawah ini mungkin teman-teman bisa disimak atau difoto. Setelah itu ada tegangan pada resistor atau VR sama dengan tegangan generator, sehingga untuk rangkaian resistif dapat ditulis IM sama dengan VM bagi R, atau IEF sama dengan IEF per R.
Setelah itu demikian akan berlaku juga hubungan sebagai berikut. VR sama dengan Vm kali sin omega kali T. Atau IR sama dengan Vm bagi R kali sin kali omega kali T. Sama dengan Im kali sin kali omega kali T. Karena rangkaian resistif dianggap tidak mempunyai induktasi dan kapasitas, maka rangkaian resistif tidak dipengaruhi oleh perubahan medan magnet di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada rangkaian resistif dan arus tegangan bolak-balik mempunyai fase yang sama atau beda fasenya, 0. Bisa dilanjut, Mas? Setelah itu ada rangkaian induktif. Rangkaian induktif sendiri merupakan rangkaian yang hanya terdiri dari sumber tegangan V dengan induktor yang mempunyai induktasi L dan nilai-nilai hambatan atau R yang mempunyai kapasitas atau C. Rangkaian tersebut diabaikan. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawahnya. Jadi pada rangkaian induktif murni, tegangan mendahului arus sebesar 90 atau pi bagi 2 dikali radian atau arus hambatan yang arus terlambat terhadap tegangan sebesar 900. Bila VL sama dengan Vm dikali sin dikali omega dikali T atau IL sama dengan IM dikali sin dikali omega dikali T minus pi dibagi 2 dalam rangkaian murni induktif yang berfungsi penghambat arus adalah reaktif induktif SL yang dirumuskan sebagai SL sama dengan VL dibagi I atau VL sama dengan omega dikali L sama dengan 2 pi F dikali FL. Di mana untuk keterangannya FC sama dengan reaktansi kapasitas yang anunya OHM. Setelah itu Vc atau tegangan pada kapasitor yang satuannya volt atau V. Setelah itu ada L kecil sama dengan kuat alur listrik atau ampere. Setelah itu ada omega atau frekuensi sudut dengan satuan radian atau sekon. Yang seterusnya setelah itu ada V sama dengan frekuensi yang satuannya hertz. Setelah itu ada C atau kapasitas pada kapasitor yang satuannya farad atau F. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Setelah itu ada rangkaian kapasitif. Pada rangkaian kapasitif murni, tegangan yang dipasang pada kapasitor berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaan V sama dengan V apa ini? Vn V per N V bagi M dikali sin dikali omega kali T sehingga muatan yang tersimpan pada kapasitor memenuhi persamaan sebagai berikut. Q sama dengan CV sama dengan C
tutup kurung VM kali sin kali omega kali T. Nah, sama dengan V kali Cm kali sin kali omega kali T. Sehingga arus listrik pada kapasitor ditentukan sebagai berikut. I sama dengan dt dibagi dt. Atau bisa diubah menjadi D C kali VM kali sin kali omega kali T dibagi dt. Atau I kali omega kali C kali VM kali cos kali omega dikali T. Atau I kali omega kali C kali VM kali sin omega kali T ditambah tapi bagi 2 sama dengan IM sin omega kali T ditambah pi bagi 2. Seperti juga rangkaian induksi, maka pada rangkaian kapasitas terdapat sebuah besaran reaktansi yang disebut reaktansi kapasitif yang besarnya dapat ditentukan sebagai seperti rumus berikut. Xi sama dengan 1 bagi omega C atau sama dengan 1 dibagi 2 V kali C. Dengan keterangan Xi sama dengan reaksi kapasitas. Setelah itu C sama dengan kapasitas kapasitor dan F sama dengan frekuensi. Lanjut Mas, mungkin bisa diteruskan oleh teman saya. Berdengar? Terdengar, Mas. Masuk Mas Ilham. Oke, baik. Untuk selanjutnya, yaitu perbedaan listrik arus AC dan DC. Perbedaan yang pertama dapat dilihat dari bentuk gelombangnya. Bentuk gelombang ini dapat dilihat dan diteliti dengan menggunakan osiloskop. Osiloskop adalah alat yang gelombang sinus yang ditimbulkan ke AC dan DC. Sapian on 229 bentuk dan lambing gelombang listrik arus AC dan DC dapat dilihat pada gambar ini. Teman-teman bisa dilihat perbedaan arusnya, jadi frekuensinya naik turunnya tadi. Untuk yang selanjutnya, sumber listrik arus AC dan DC. Sumber listrik yaitu searah. Sumber listrik DC atau direct current merupakan tegangan arus searah yang dihasilkan oleh baterai kering. Arus karena listrik mengalir terus dari kutub negatif. Kutub positif baterai dibuat dengan menggunakan batang granit yang berbentuk silinder yang dipasang pada posisi tepat di tengah-tengah baterai. Sedangkan bagian yang menonjol keluar ditutup dengan lapisan yang merupakan bahan pengantar listrik yang bagus. Merupakan tabung seng yang dibuat menurut bentuk dari baterai yang bersangkutan. Sumber arus searah yang dikenal dengan aki. Sumber di benda ini banyak sekali dipakai dalam dari. Misalnya saja untuk sumber listrik pada sepeda motor, mobil, atau barang-barang elektronika lainnya yang kebetulan pada daerah di mana belum ada arus listrik dari PLN yang masuk. Akumulator atau aki yang dapat banyak digunakan sebagai sumber listrik DC tersebut sebagai bahan pembangkit arus listriknya atau
elektrolitnya adalah menggunakan asam berang, asam sulfat. Bahan-bahan yang berada dalam aki itu akan menghasilkan tegangan antara terminal karena adanya proses kimia dari plat-plat dan asam berang yang terdapat di dalamnya. Dapat dalam melakukan penyambungan pada sumber arus listrik DC, yaitu sambungan secara seri dan sambungan secara paralel. Pada cara penyambungan seri dan baterai kering, arus total yang didapat jauh lebih besar dari tegangan masing-masing baterai tersebut. Sedangkan pada untuk contoh pemanfaatan listrik AC dan DC, arus listrik DC biasanya digunakan untuk perangkat elektronika, meskipun ada sebagian beban selain perangkat elektronika yang menggunakan arus DC. Contohnya motor listrik DC. Arus DC digunakan untuk keperluan beban elektronika yang menggunakan arus listrik, antaranya lampu, komputer, laptop, TV, radio, dan masih banyak lagi. Selain itu, listrik DC juga sering disimpan dalam satu baterai. Contohnya saja baterai yang digunakan untuk menghidupkan jam dinding, mainan mobil-mobilan, dan masih banyak lagi. Intinya, kebanyakan perangkat yang menggunakan listrik DC ini merupakan beban perangkat elektronika. Kedua, arus AC. Pemanfaatan listrik AC sebenarnya sangatlah banyak. Contohnya, barang-barang yang ada di rumah, perhatikanlah bahwa semua barang yang menggunakan listrik PLN berarti telah memanfaatkan listrik AC. Sebagai pengaman listrik AC di rumah, biasanya pihak PLN menggunakan pembatas sekaligus pengaman, yaitu MCB atau miniatur circuit breaker. Meskipun demikian, tak semua Anda lihat menggunakan listrik AC. Ada sebagian barang yang menggunakan listrik PLN, namun barang tersebut sebenarnya menggunakan listrik OC. Contohnya saja laptop. Laptop menggunakan listrik DC. Listrik tersebut diperoleh dari adaptor yang terdapat pada laptop atau terdapat pada charger tersebut. Jadi saat Anda mengisi ulang baterai laptop dengan listrik PLN AC, maka adaptor di dalam laptop akan merubah listrik AC menjadi DC, sehingga sesuai kebutuhan laptop. Contoh pemanfaatan energi listrik AC antara lain adalah mesin cuci, lampu, pompa air AC, pendingin ruangan, kompor listrik, dan masih banyak lagi. Dan kekurangan arus AC. Kekurangan AC tidak dapat dibawa. Hal ini karena arus AC tidak bisa ditempatkan pada suatu wadah seperti baterai dan lainnya. Dan kelebihan arus AC adalah dapat dirubah jumlah skala tegangannya, baik itu dinaikkan maupun diturunkan. Kelebihan dan kekurangan arus DC. Kekurangan arus DC adalah adanya keterbatasan pasokan listrik. Maka dari itu perlu melakukan isi ulang atau cas. Dan untuk kelebihannya, arus DC adalah dapat dibawa kemana saja. Dan berikut adalah gambar arus AC dan DC. Berikutnya yaitu diagram dari klasifikasi jenis motor. Motor listrik itu yaitu ada dua, motor arus AC dan motor arus DC. Motor arus AC ada yang sinkron dan induksi. Untuk yang induksi ada yang berupa 1 fase atau 3 fase. Yang untuk motor arus DC bagi menjadi 2 juga, excited dan self-excited, seri, campuran, dan shunt. Selanjutnya adalah arus bolak-balik. Adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik AC atau bolak-balik. Yang kedua, motor listrik arus DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik DC. Dan berikut adalah rangkaian untuk membalikan arus DC ke arus AC. Mungkin bisa langsung
kesimpulan saja. Listrik DC dan AC, arus listrik searah dikenal dengan singkatan D atau daya current. Sesuai dengannya, listrik arus searah itu mengalir ke satu jurusan saja dalam kawat pengantar, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Sumber arus listrik searah yaitu baterai, ACCU atau aki, dinamo, arus searah yaitu arus listrik dinamo arus searah. Balik biasa dikenal dengan singkatan AC, alternating current. Sesuai dengan namanya, listrik bolak-balik mengalir kedua arah dalam kawat pengantar, yaitu dari positif ke negatif dan juga dari negatif ke positif. Arus listrik ini dalam satu titik mengalami pertukaran 50-60 kali. Dalam satu titik dinamakan frekuensi sumber arus listrik bolak-balik, ialah dinamo arus bolak-balik jaringan listrik PLN. Untuk latihan dan soal pembahasan mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan ke latihan soal dan pembahasan. Soal nomor 1, lampu dengan spesifik 20 volt dan 50 watt dihubungkan seri dengan sebuah muatan listrik sebesar 1000 ohm. Kemudian dipasang pada tegangan 110 volt. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah, nah pembahasannya itu pertama kita mencari hambatan lampu. Itu rumusnya kan P sama dengan V2. Nah, dipindah ruaskan karena mencari hambatan menjadi R sama dengan V2 per P. Itu kan V2-nya tadi 220, 50. Dan didapati R-nya itu sama 48. Sehingga arus yang mengalir, arus itu kan V sama kali R. Nah, kalau ingin mencari arus, V per R. Jadi, R-nya itu pindah ruas, jadi V bagi R. Tadi masukin V-nya itu kan 110, nih tegangannya 110 volt. Nah, ini untuk R hambatannya itu ditambah hambatan lampu, ditambah hambatan listrik. Jadi kita masukin 968 ditambah 1000. Jadinya 1968. Nah, dibagi sama volt sama tegangannya. Jadi 110. Nah, didapatkan 0,056 ampere. Jika diubah ke miliampere, jadi dikali 1000, jadi 56 miliampere. Lanjut, Mas. Ke soal berikut. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Diketahui suatu alat pemanas air memiliki 10 watt, 200 volt, terpasang dalam sumber tegangan 100 volt, maka tentukan besar daya listrik yang terserap. Nah, pertama, diketahui itu kan daya 180 watt, tegangannya 200 volt, dan tegangan yang 100 volt. Nah, yang ditanyakan itu besar daya listrik yang terserap. Nah, ini menggunakan persamaan P1 per P2 sama dengan V1 per V2. Nah, kita masukkan P1 itu 180, nah P2 itu yang dicari, V1-nya 200 volt, V2-nya 100 volt. Nah, udah pertama 200 dikali 100 itu kan, dibagi 2. Terus 180-nya ini pindah ruas. Jadi 180 watt dibagi 2. Didapatkan 90 watt. Jadi besar daya yang terserap ialah 90 watt. Lanjut ke soal berikut. Lanjut ke soal nomor 3. Dua lampu masing-masing 60 watt, 120 dan 120 volt. Jika kedua lampu tersebut dihubungkan secara seri pada tegangan 120 volt,
maka jumlah daya kedua lampu. Pembahasannya, hambatan lampu. Pertama kita mencari hambatan lampu 1. Itu rumusnya daya itu P sama dengan V2 per R. Nah, untuk mencari R-nya itu VP. Lalu kita masukkan V2-nya itu 120 per 60. Nah, R1-nya didapatkan 240. Lalu kita mencari hambatan lampu 2. V kali 2 per P. Nah, jadi jawabannya dapat 360. Hambatan total lampu serinya, kalau mencari total lampu seri, hambatan total lampu itu rumusnya total sama dengan R1 ditambah R2. Kita masukkan R1-nya itu 240, terus R2-nya itu 360. Nah, dijumlahkan itu adalah 600, hambatan total lampu seri. Nah, sehingga daya kedua lampu itu bisa kita masukkan P sama dengan V2 per R itu 122 per 600. Hasilnya itu 24 watt. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 4. Sebuah pemancar radio dioperasikan pada frekuensi 1 MHz dengan rangkaian osilasi mempunyai kapasitansi 200 P. Besar induktansi rangkaian tersebut adalah, nah pembahasannya frekuensi yaitu megahertz sama dengan 10 pangkat frekuensi resonans. Nah, 10 pangkat 1 per 2 pi dikali akar LC. 10 pangkat 6 sama dengan 1 per 2 pi akar L 200 dikali 10 pangkat minus 12. 2 pi dikali 10 pangkat 6. Nah, ini pi-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi dikali 2 pi dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 per akar L dikali 2. Akar L kali 2-nya pindah ke kiri. Jadi akar L kali 2 sama dengan 10 pangkat 5 per 2 pi dikali 10 pangkat 6. Nah, L kali 2 sama dengan 10 min 2 per 4 pangkat 2. Nah, ini karena akarnya hilang, jadi sebelah kanannya dipangkatkan 2. Jadi didapatkan L mu H. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5, sumber arus bolak-balik memiliki amplitude tegangan 200 volt dan frekuensi sudutnya 25 Hz. Mengalir melalui hambatan R sama dengan 200 ohm dan kapasitor C sama dengan 1000 pi mu F yang disusun kuat arus yang melalui kapasitor tersebut adalah, nah pembahasannya pertama frekuensi sudut itu 2 pi dikali sama dengan 2 pi, frekuensinya itu 25. Dimasukkan, lalu didapatkan 50 pi radian per second. Reaktansi kapasitifnya XC sama dengan 1 per omega dikali C, sama dengan 1 per 50 pi dikali 100 pi dikali 10 pangkat 6, sama dengan 200. Impedansi rangkaian impedansi itu rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC pangkat 2. Sehingga besar arus yang mengalir V per Z. V-nya tadi 200, terus Z-nya itu 200 akar 2. Lalu 200 dibagi 200 akar 2, itu didapati setengah akar 2 ampere. Lanjut, Mas. Ya, monggo Mas Vicky. Jadi tes masuk ya. Jadi untuk videonya sendiri ada di luar
videonya ada di luar PPT. Mungkin Mas Hendri bisa sharing lagi untuk videonya, Mas, biar Mas Ilham stop share dulu. Oh iya, siap Mas. Apakah videonya udah lihat? Sudah Mas, sudah. Udah, oke. Kita lihat contoh video dari arus listrik searah. Ini merupakan nah, di sini alat-alatnya ada tadi 2 baterai, kabel, satu lampu LED, sama 1 papan jalan, 1 buah lakban, 1 buah gunting. Yang pertama itu 2 buah baterai dari ujung positif ke ujung negatif itu direkatkan dengan lakban supaya tidak lepas. Nah, kemudian dililitkan lampu LED tadi dililitkan dengan kabel. Nah, setelah itu dirapikan supaya berdiri menggunakan lakban. Nah, di sini kabelnya di ujung, disambungkan. Nah ini merupakan contoh arus listrik searah. Jadi kan biasanya arus tuh terlihat dari rangkaian positif ke negatif. Nah sebenarnya tuh elektron itu bergerak dari kutub negatif ke positif. Ini merupakan dasar dari listrik searah. Elektron yang bergerak dari muatan tinggi ke rendah, jadinya lampu bisa menyala. Lanjut ke video yang kedua. Nah, ini merupakan contoh arus listrik bolak-balik. Nah, pertama itu bahan-bahannya itu ada baterai besar berukuran 2 buah. Yang kedua ada dinamo dan kabel. Yang ketiga baterai berukuran kecil yang dililit kabel. Ini sebagai induktor. Jadi ini merupakan contoh dari listrik AC yang rangkaian RLC, rangkaian seri RLC. Nah, tadi udah ada dinamo, kabel yang dililitkan, terus ada lampu juga. Nah, habis itu dipasang. Nah, ini yang kabel dililitkan ini sebagai induktor. Dia dihubungkan ke kapasitor. Nah, ini lampu sebagai resistor atau hambatan. Nah, ini kawat kabelnya
dipasang ke ujung baterai ini menggunakan solatip. Nah, udah habis itu ke sumber tegangannya. Ini baterai ini sebagai sumber tegangan. Lalu direkatkan dengan solatip. Nah, lampu ini menyala. Nah, ini merupakan contoh dari listrik arus bolak-balik rangkaian RLC, di mana dua buah baterai ini menjadi sumber tegangan. Lampu menjadi resistor. Baterai yang kecil nih yang dililitkan kabel ini menjadi induktor. Dan dinamo ini menjadi kapasitor. Nah, jadi dari rangkaian ini berbeda dari arus listrik searah, karena ini terdapat kapasitor dan induk bisa membalikan arus. Jadi arusnya ini tidak searah dari negatif ke positif, tetapi juga dari positif ke negatif. Jadi ya itu saja video contoh dari arus bolak-balik. Izin stop share ya. Mungkin cukup untuk presentasinya cukup dari sini. Untuk sesi pertanyaan saya kembalikan ke MC Mas Zidan. Mas Zidan. Tes. Apa sudah masuk? Oke, Mas, sudah, Mas. Baik, untuk sesi selanjutnya saya jawab. Moga untuk teman-teman yang bisa tanyakan. Mungkin Mas Ilham atau Mas tanya. Izin share. Moga teman-teman bisa dimulai untuk sesi pertanyaan. Teman-teman.
Mas Arya, monggo Mas. Tes, apakah suara saya masuk, Mas? Masuk Mas. Izin bertanya, Mas, untuk video yang tadi, itu kok bisa disebut arus bulan bagaimana ya? Padahal sumber listriknya itu dari baterai, dan baterai kan arusnya DC. Terima kasih, Mas. Oke Mas Arya. Mas Hendri bisa jawab dulu sebentar. Langsung aja saya jawab. Mungkin ini kan, jadi kan pada rangkaian listrik arus arah itu kan dari sumber tegangan langsung ke resistor, itu lampu. Jadi langsung ke sumber tegangannya lagi. Nah, sedangkan arus listrik bolak-balik ini kan tadi terdapat induktor sama kapasitor. Nah, kapasitor ini yang bisa menyimpan energi listrik. Nah, jadi kemungkinan listriknya akan arusnya akan balik ke dari yang tadinya dari negatif ke positif itu jadi ke positif ke negatif. Jadi arus ini disebut arus bolak-balik. Itu aja sih, Mas. Baik, Mas, terima kasih. Tambahan Mas Arya. Jadi kalau arus arah bolak-balik itu kalau penerapan di sehari-hari itu kayak setrika kayak gitu. Dia bisa dari listrik ke setrika muter lagi kayak gitu. Secara simpelnya seperti itu sih Mas. Ya, baik, Mas. Terima kasih, Mas. Mungkin yang lainnya? Mas Jojo dari Madiun. Mas Jo, ya. Apakah suara terdengar? Saya mau lihat di slide yang Kirchhoff 2 tadi. Yang bawahnya lagi ya. Nah, itu kan ada keterangan kalau searah itu arti dari loop apa ya? Udah itu aja. Makasih. Langsung saya jawab. Ini loop itu ini nih arah arus. Ini kan kalau di sini kan keterangannya penurunan tegangan bertanda positif kalau searah dengan loop. Nah, loop itu arahnya itu seperti jarum jam. Nah, kalau misalnya loopnya itu kalau berlawanan arah dengan loop itu tandanya positif. Jadi misalnya kalau arah loopnya itu berlawanan arah jarum jam, nanti ininya negatif. Jadi sigma GGL negatif I kali R. Gitu sih. Jadi Mas Jo, kalau loop itu pengertiannya paling gampang ya Mas ya, itu lintasan. Lintasan dari satu rangkaian, lintasan itu bermula dari titik awal, jadi nanti kembalinya ke titik lagi itu. Nah, sampai sini paham Mas Jo? Atau masih ada yang tanyakan? Sudah paham Mas, makasih Mas. Oke teman-teman, yang lainnya? Mas Amirul Anas. Moga Mas. Mas. Masuk. Bisa ditunjukkan untuk yang slide apa tadi motor listrik arus AC tadi. Yang itu tadi yang atas.
yang ada diagramnya itu. Nah, di situ kan yang motor arus bolak-balik AC kan sinkron dan induksi. Di induksi ada satu fase dan tiga fase. Nah, maksud dari satu fase dan tiga fase itu apa ya, Mas? Cuma itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Tes suara saya masuk, Mas. Masuk, Mas, masuk. Ini yang saya tahu ya, kalau untuk motor induksi 3 fasa itu motor induksi yang alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Di mana listrik yang diubah adalah listrik 3 fasa, motor induksi asinkron kayak gitu. Untuk detailnya mau ditunggu sebentar ya, karena belum mendalami juga untuk ini. Mas, nggak apa-apa, Mas. Kalau ini ada motor induksi kan selalu berputar di bawah kecepatan sinkron. Nah, kalau yang 3 fasa tadi kan asinkron, Mas. Medan magnet yang terbangkitkan pada stator dan menghasilkan flux pada rotor sehingga rotor tersebut dapat berputar. Itu untuk yang tiga fasa. Kalau untuk yang satu fasa, monggo teman-teman. Nah, ini ada motor induksi satu fasa. Itu pokoknya adalah suatu jenis dari motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Jadi kalau bisa dibilang agak keluar sedikit. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik yaitu di sisi stator, sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dan stator dengan media elektromagnetik. Jadi dari pergerakan listrik itu sampai jadi elektromagnetik kayak gitu, Mas. Apa membantu dengan jawabannya? Terima kasih, Mas. Sudah menjawab, membantu kok. Terima kasih. Thank you. Untuk yang lainnya, teman-teman, mungkin satu atau dua lagi lah. Teman-teman masih ada yang tanyakan?
Oh, Mas Irwan Depok. Moga, Mas. Izin bertanya, Mas. Untuk arus AC dan arus DC itu lebih rentan mana dalam menghadapi konsleting listrik atau sama saja keduanya? Terima kasih. Tes. Ini saya jawab secara general aja ya, Mas ya. Kalau di arus AC sama DC kan sama kayak rangkaian arus listrik pada umumnya. Cuma kan setiap rangkaian itu pasti ada standarnya. Kayak tadi kan di videonya Mas Henry itu ada bikin ada arus AC, ada arus DC, pakai AC ini itu dan sebagainya. Yang menyebabkan konslet pada awalnya kan kalau kita memasang atau kayak saya ambil contohnya kabel. Kalau kabelnya caranya salah, otomatis kan tingkat terjadinya konslet itu kan ada dari situ. Tapi kalau selama SOP-nya tetap dijalankan atau standar, otomatis nggak masalah, Mas. Karena sebenarnya kalau arus AC sama DC itu sebenarnya arusnya juga kalau standarnya juga sama. Cuma kalau tergantung dari aja. Jadi dari standarnya aja. Kalau konslet mana sebenarnya sama aja, Mas. Potensinya juga sama. Oke, baik Mas. Sama-sama. Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Atau mungkin dicukupkan? Udah. Oh, Mas Lufian. Ya, Mas. Permisi, apakah suara saya sudah masuk? Oke. Perkenalkan, saya Lufian Riksananta dengan NRP akhir 021. Saya ingin bertanya, menggunakan arus AC atau D ya, Mas? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Lufian. Ini jadi yang di rumah-rumah itu biasanya menggunakan arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik. Nah, karena arus AC ini lebih murah ketimbang arus listrik DC, karena kan dari arus AC ini tegangannya lebih kecil karena resisten. Itu aja, Mas. Jadi biasanya di rumah-rumah ini menggunakan listrik AC, arus listrik. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Apa sudah? Atau sudah kan di terakhir pertanyaannya Mas Lufian? Pendapatnya Mas Owen? Terserah, mau diselesaikan sekarang ya nggak apa-apa. Oke. Mungkin karena juga keterbatasan waktu untuk kurang lebihnya atau kesalahan dalam presentasi tadi, mohon maaf.
dari kelompok izin mengakhiri presentasi sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Masuri, apakah lanjutkan lagi atau